Dari mana engkau tahu? Masya Allah, menjaga sholatnya. Tapi ternyata dalam pandangan Allah nggak jadi soleh. Disebabkan dia riya. Begitu pula ada orang yang ikhlas beramal. Tapi ternyata amalannya tidak sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Seperti kejadian seorang tabi'in, Sa'id bin al-Musayyab. Ketika dia melihat ada seorang yang sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah di waktu larangan. Sepertinya kejadiannya di Masjid Nabawi. Maka ditegur oleh Sa'id bin Musayyab. Lalu dia bertanya, apakah Allah akan mengadabku karena aku sholat? Aku nih sholat nih. Tapi kita tahu Rasulullah SAW melarang sholat di waktu-waktu tertentu. Seperti ba'da subuh sampai matahari terbit. Seperti ba'dal asar sampai matahari terbenam. Atau di waktu matahari ada di tengah. Atau di waktu matahari terbit dan di waktu matahari terbenam. Ini orang banyak sholat di waktu larangan. Ketika ditegur, dia malah membantah. Apakah Allah akan mengazabku karena aku sholat? Kata Sa'id, tidak. Tapi Allah mengazabmu ala khilafis sunnah. Karena engkau menyelisihi aturan. Menyelisihi sunnah Rasul SAW. Yang kita diperintahkan untuk mengikuti beliau dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakidah. Engkau dinyelisihin. Maka ingat kata Allah, man amila salihan. Barang siapa yang beramal soleh. Soleh bukan berarti yang sesuai dengan perasaan kita. Yang sesuai dengan logika kita. Kadang-kala ada orang mengamalkan sesuatu, ini menurut ana baik. Oh, tunggu dulu. Kalau bicara menurutan banyak orang yang memiliki pendapat. Tapi apakah pendapatmu sesuai dengan aturan? Itu yang perlu diperhatikan. Min dzakarin aw untha. Kata Allah, dari kalangan laki-laki atau wanita. Ini kalau bicara Islam, agama yang memperhatikan laki-laki dan memperhatikan wanita. Sama-sama nih yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan kalangan wanita, wa huwa mu'min, dengan syarat dia orang yang beriman. Apa yang akan didapatkan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami akan berikan penghidupan kepada dia dengan kehidupan yang baik. Thayyibah. Kalau bicara thayyib ini, ya mengandung segala unsur keindahan yang diinginkan manusia. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Allah tidak katakan Allah akan jadikan dia orang kaya, tidak. Allah akan jadikan dia pejabat, tidak. Allah akan jadikan mobilnya bagus, la. Tapi Allah akan memberikan penghidupan yang baik kepada orang itu. Kenapa? Kalau bicara kekayaan, apakah orang kaya pertanda dia bahagia dan kehidupan dia baik? Enggak. Apakah orang yang memiliki nama yang harum, dipuji, disanjung oleh manusia, dia memiliki popularitas, sehingga orang-orang mengeluk-elukan dirinya. Ketika dia datang, semua menyambutnya, bahkan semua ingin menjadi seperti dia. Apakah orang itu berbahagia? Belum tentu. Karena tidak sedikit artis-artis yang populer kemudian mati bunuh diri. Kehidupan dia tidak baik ternyata. Semuanya hanya kebohongan di depan kamera. Semuanya hanya pencitraan di dalam dunia maya. Enggak. Allah katakan, Allah akan berikan penghidupan yang baik. Di mana? Tentunya di dunia dan di akhirat. Di alam kubur pun akan baik. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan kami benar-benar akan memberikan balasan kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kita tuh sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Dikasih pahala apa? Lebih baik dari dunia dan isinya. Orang kalau kerja sampai mati, kerja keras, nggak akan pernah mendapatkan dunia dan isinya. Mungkin dia jadi orang kaya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Tapi menjadi memiliki dunia dan isinya, lah. Nggak akan bisa dia mendapatkan itu. Dan ini Allah akan berikan. Di antara nama Allah itu Asy-Syakur. Asy-Syakur itu adalah
yang memberikan balasan dari amalan yang sedikit dengan balasan yang baik, yang lebih baik, lebih banyak darinya. Baik, kita akan bicara tentang tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Supaya kita lihat, kita ini bahagia enggak sih? Kita ini tergolong orang bahagia apa tidak? Karena ternyata nggak bisa dilihat dari pakaian. Orang bahagia itu tidak bisa dilihat dari senyumnya. Kita ngelihat, oh ini bahagia nih fulan. Enggak. Berapa banyak orang yang tersenyum, sedangkan hatinya menyimpan kepedihan. Hatinya penuh dengan luka. Bahkan terkadang hatinya sudah berborok-borok. Tapi dia tetap berusaha untuk menebar senyum di bibirnya. Itu bukan tanda kebahagiaan. Apakah tanda kebahagiaan? Tatkala tiap bulan dia mendapatkan gaji yang besar, sehingga dia tidak memikirkan esok harus makan apa. Maka yang pertama, tanda kebahagiaan yang pertama, kalau orang itu dikasih bersyukur. Dikasih nikmat sama Allah Azza wa Jal, dia akan bersyukur. Dengan apa dia bersyukur? Yang pertama, dengan lisannya. Lidahnya akan berhias pujian untuk Sang Pencipta. Allahu Akbar jemaah. Kita tuh kalau ngasih fakir miskin. Pernah ana lagi di jalan naik mobil sama anak-anak. Lalu ada ibu-ibu tua. Akhirnya anak-anak mau kasih duit sama dia. Ditunggu tuh ibu tua lagi jalan sampai depan mobil kita dikasih duit sama anak-anak. Kasih duit nggak banyak dikasih duit. Tapi anak-anak mendengar syukur dari dia. Terima kasih ya nak. Semoga diperbanyak rezekinya. Diberkahin. Masya Allah. Berapa yang dikasih? Dan dia bisa memberikan pujian seperti itu. Doa yang begitu panjangnya. Sedangkan yang Allah berikan kepada kita berapa jemaah? Dan berapa kali kita memuji Allah Azza wa Jal atas nikmat-nikmat yang ada pada diri kita. Yang kedua, bersyukur dengan hati. Kita akan bicarakan bersyukur dengan hati. Yang ketiga, bersyukur dengan raganya. Kebanyakan manusia hanya pandai bersyukur dengan lisan. Dan kita nggak bisa pungkirin itu bentuk syukur. Tapi belum sempurna. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitung. Kapan sih kita merasakan nikmat kemudian mengatakan alhamdulillah? Biasanya harta. Hanya uang. Hanya barang, materi. Kemudian manusia disebut manusia yang materialistis. Karena dia hanya memandang nikmat materi. Padahal ada nikmat hidayah kepada Islam. Nikmat datang pengajian. Nikmat duduk di majelis ilmu. Nikmat berangkat haji. Berangkat umrah. Nikmat sholat malam. Bersodakoh itu nikmat. Ada nikmat kesehatan. Yang biasanya manusia ini tertipu dengan nikmat sehat. Dikasih sehat sama Allah bertahun-tahun, nggak pernah bersyukur. Dikasih duit sekali, dia dapat rezeki umpamanya, dapat rezeki 1 juta, Masya Allah, syukurnya jangan ditanya. Nikmat sehat yang ada pada diri kita mau dihargain berapa sebenarnya. Ada nikmat anak yang dikasih anak sama Allah Azza wa Jalla. Dan ada nikmat keamanan. Kita tuh hidup di rumah aman. Gak pernah disyukurin tuh nikmat. Baru ketika terjadi gempa, terjadi banjir, dan rumah kita selamat. Alhamdulillah, selama ini engkau dikasih selamat sama Allah. Mana syukurnya?
Ahibati fillah, jadi nikmat ada yang zahir, yang kita lihat dengan kasat mata. Ada nikmat-nikmat yang tak terlihat, tapi kita merasakannya dan kita mengetahuinya. Ada nikmat yang kita nggak tahu kalau itu nikmat. Semuanya perlu disyukuri. Dan semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Coba dibaca surat An-Nahl yang tadi, ayat 53. Ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin faminallahi thumma iza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Lanjut. Ayat 54. Thumma iza kashafad durra ankum iza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu menyekutukan Tuhan dengan yang lain. Itu jemaah. Allah katakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan itu dari Allah. Kita ini cuma lupa ketika nikmat itu ada pada diri kita. Contohnya nikmat sehat. Kapan kita akan teriak-teriak minta tolong sama Allah SWT? Ketika kita sakit. Dikasih musibah. Ya Allah, minta sama Allah SWT. Tapi selama ini tidak mensyukuri nikmat. Dan sebagian orang ketika kena bala, kena musibah, nikmatnya diambil, baru dia berteriak memohon kepada Allah setelah diangkat kadangkala mereka melakukan kesyirikan. Ahibati fillah. Jadi seorang harus meyakini dengan hatinya. Ini syukur dengan hati. Bahwa nikmat itu bukan dikarenakan usaha dia. Bukan. Bukan karena kecerdasan dia. Bukan. Bukan karena dia sekolahnya tinggi. Dia punya ijazah. Dia keluar duit banyak. Dia capek, dia lelah. Bukan. Nikmat itu dari Allah Azza wa Jalla. Maka seorang harus benar-benar meyakini nikmat itu dari Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara sekolah, oke, itu sarana untuk mencari rizki. Bicara nikmat, nikmat itu bukan hanya rizki. Rizki itu juga bukan hanya uang. Kita bisa ngelihat sekarang, ana bisa melihat. Ana bisa berbicara. Kalau ada orang yang nawarin duit sama ana, Ustaz, ana kasih duit 10 miliar. Tapi Ustaz nggak bisa bicara. Bisu. Mau terima duit 10 miliar. Ibu, saya kasih duit 100 miliar. Nggak usah capek-capek lagi kerja. Tapi ibu buta, nggak bisa ngelihat. Mau penglihatannya dihargain 100 miliar. Nggak mau kita jemaah. Maka ingat, nikmat yang Allah berikan itu banyak. Dan segala yang ada pada diri kita itu dari Allah. Maka tatkala seorang sukses sekolah, kemudian tahu-tahu diterima di tempat bekerja yang nyaman. Lalu dia merasa, oh ini karena usahaku. Ini karena kerja kerasku. Bukan. Itu karena Allah yang mau ngasih. Jangan seperti Qarun. Apa yang terjadi sama Qarun ketika dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Lisan Qarun mengatakan aku bisa seperti ini karena ilmu yang aku miliki. Karena usaha yang aku kerjakan. Aku faham tuh bagaimana cara menjadikan yang 1 juta jadi 20 juta.
Aku bisa memikirkan bagaimana menghasilkan uang yang berlimpah. Aku punya ilmunya. Hilang koron di telan bumi. Ilmumu mana yang bisa digunakan akhirnya? Ketika Allah berikan bala kepadamu, dibelah bumi, ditelan sama bumi. Mana kecerdasanmu? Kemana kegagahanmu? Mana jabatanmu? Enggak ada. Sehingga orang harus sadar bahwa tatkala dia sukses dengan kuliah dia harus sadar semuanya itu dari Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang sukses, Masya Allah. Kemudian suatu hari dia naik motor tabrakan buta. Hilang segala angan-angan dia. Maka hendaklah lisan kita ini senantiasa memuji Allah Azza wa Jal. Jangan sampai keluar kata-kata yang Allah murka. Karena biasanya orang kalau sudah cukup, sudah punya, sudah memiliki, jadi lupa dengan pemilik yang hakiki. Maka lisan kita mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, ini semua dari dirimu. Kemudian setelah itu, kita juga tadi yakin bahwasanya semua dari Allah. Yang ketiga, lihat. Kita gunakan untuk apa nikmat tersebut. Buat apa sih? Selama ini kita dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang ketika dapat nikmat, dihabiskan untuk maksiat. Ketika dapat uang. Bonus. Apalagi bicara akhir tahun, banyak liburan ke sana, liburan sini. Ke tempat hiburan sana, ke tempat hiburan sini. Allah kasih tuh harta kepadamu. Engkau akan ditanya nanti kalau bicara nikmat harta. Dari mana engkau dapatkan tuh uang dan kemana engkau belanjakan. Jangan sampai kita mengeluarkan duit untuk dunia kita lebih banyak daripada akhirat kita. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dapat nikmat, apa yang beliau lakukan? Beliau hidupnya susah. Alaihi salatu wassalam. Rumah sempit, hanya 5 kali 5 kira-kira. Kadang kala beliau makan, kadang kala beliau puasa. Karena nggak ada makanan di rumahnya. Sampai beliau meninggal dunia dalam kondisi baju besinya itu digadaikan. Demi untuk membeli beberapa liter gandum untuk makanan keluarganya. Tapi tatkala beliau dapat rezeki yang besar, Masya Allah. Beliau tahun 10 Hijriah. Dapat rezeki banyak, beliau bawa 100 ekor onta. Dan beliau korbankan untuk Allah Azza wa Jalla. Artinya yang beliau persiapkan untuk akhirnya lebih banyak. Itu sebagai bentuk syukur. Allah mengatakan kepada keluarga Nabi Dawud alaihissalam, "I'malu ala Dawud syukra." Di surat Saba ayat 13. Allah mengatakan, "I'malu." Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Itu kata Allah. Maka kita perlu menjadi yang sedikit. Kalau mau ikut kebanyakan orang, kebanyakan orang kayak gini, mayoritas seperti ini, ini udah biasa seperti ini. Kebanyakan orang itu kata Allah fasik. La ya'lamun, nggak ngerti apa-apa mereka. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Ilmunya hanya tentang zahirnya kehidupan dunia. Hanya bagaimana membuat mobil, membuat handphone, tahun depan bikin handphone yang lebih bagus lagi, tahun depan bikin yang lebih bagus lagi. Hanya itu tentang kehidupan dunia. Mau dibawa kemana tuh handphone? Pernah ngelihat orang mati bawa handphone? Sama keluarganya, dimakamkan, kemudian ditaruh handphone terbaru di sampingnya. Ayah nih, buat ayah nih. Kita banyak fulus buat apa nih ayah? Anak kasih buat ayah 1 handphone. Masukkan ke kuburan. Tahun depan ada handphone model baru dikeruk.
gali kuburan ayahnya, ya ada handphone model baru ya, kirimin lagi. Nggak ada. Pernah ngeliat kayak gitu? Maka subhanallah, Allah katakan, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Kebanyakan orang hanya tahu tentang yang zahir dari kehidupan dunia ini. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Tentang akhirat mereka lalai. Maka berbincang tentang syukur, mentauhidkan Allah adalah syukur hamba. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Menjaga sholat tepat waktu itu bentuk syukur kepada Allah. Silaturrahim, berbuat baik kepada kerabat, itu syukur kepada Allah. Berbakti kepada orang tua, itu syukur. Berbagi dengan fakir miskin, itu syukur. Menginfakkan harta di jalan yang Allah cintai, itu syukur. Menggunakan tangan yang baik untuk ketaatan kepada Allah, untuk berzikir subhanallah, 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 ini syukur. Menundukkan pandangan kita, itu syukur. Menjaga hati agar tidak hasut, iri, dan dengki, itu syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya ada syukur yang dengan amalan. Bukan hanya dengan lisan. Bukan hanya dengan hati. Yang kedua, tanda orang yang bahagia. Yang kedua tandanya, kalau dikasih bala, dikasih musibah, dia sabar. Ahibati fillah. Nggak ada orang yang selamat dari bala. Nggak ada. Nanti kalau bicara ini tanda, harus dilewatin. Harus dilewatin. Para nabi melewatin jembatan kesabaran. Untuk bisa bahagia, dilewatin tuh jembatan kesabaran. Di surat Al-Anbiya ayat 35. Coba dibuka. Surah Al-Anbiya ayat 35. Ayat berapa, Ustaz? Ayat 35. Sudah saya baca. 35 ya. Sini aku harus 35. Boleh saya baca? Boleh silakan. Suaranya agak keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Barakallahu fiik. Itu kata Allah, semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Ini akhir. Dan dalam kehidupan Allah katakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan kasih ujian kalian. Kebaikan dan keburukan itu fitnah. Itu cobaan yang nyata. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Jadi nggak ada yang selamat dari ujian. Nabi Muhammad SAW diuji kesabarannya. Makanya Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran Al-Karim berulang kali mengatakan kepada Nabi SAW, fasbir, fasbir, fasbir sabran jamila, fasbir inna wa'dallahi haq. Sabar engkau dengan sabar yang indah. Sabar, janji Allah itu benar. Wasbir ala ma yaqulun. Sabar dengan ucapan-ucapan mereka. Artinya bala itu ada, jemaah. Jadi jangan pernah berpikir kita nggak akan menghadapin bala. Allah udah janji. Tapi jangan minta bala.
Kita minta supaya selamat dari bala. Tapi ketika bala itu datang, ini sebagai bentuk penghambaan kita kepada ya Allah, inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhir. Kita minta keselamatan, kita minta maaf di dunia dan di akhirat. Nggak boleh orang minta bala. Tapi ketika bala datang, sikap kita adalah bersabar. Hari-hari di dunia ini dikatakan yaumun laka wa yaumun alaik. Satu hari untukmu, engkau bahagia, engkau bisa tersenyum. Hari selanjutnya engkau menangis. Terkadang kita tertawa terbahak-bahak. Keesokan harinya ada ujian yang datang. Orang yang kita cintai meninggal dunia. Kita akan menangis. Hari ini kita tersenyum, bersukaria, memiliki motor baru. Bulan depan ternyata motor itu dicuri dan hilang. Diuji kesabaran kita. Hari ini kita sehat. Tubuh kita bisa dimanfaatkan untuk banyak bergerak. Tapi suatu saat akan datang sakit yang membuat tubuh jadi lemas. Pikiran macam-macam. Itulah kehidupan ini. Maka tanda orang yang bahagia kalau sedang mendapatkan bala, sabar. Sabar itu menahan diri dan menerima takdir Allah SWT. Tahu nih, bahwasanya ini bala dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia jadi tenang. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ. Yang beriman kepada Allah bahwa musibah yang menimpa adalah ujian darinya, ketetapan dan ketentuan Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan kasih hidayah sama dia. Allah sebutkan tentang sifat orang-orang yang sabar. Kalau mereka dapat musibah, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami itu milik Allah. Kami itu nggak punya apa-apa. Ini kembali sebenarnya kepada bab yang pertama tadi. Bahwasanya segala nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Bala itu diambilnya nikmat, dikuranginya nikmat sama Allah Azza wa Jalla. Ketika kita tahu semuanya dari Allah Azza wa Jalla, dan Allah janji akan menguji dan mencoba kita supaya tampak mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Karena ada orang yang kelihatannya beriman. Kapan? Dikasih nikmat. Masya Allah. Dikasih bala belum tentu dia bersyukur, dia bersabar. Belum tentu. Makanya orang-orang yang sabar ini pahalanya beda dengan orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang bersyukur, orang sedekah umpamanya, itu pahalanya jelas dilipat gandakan jadi 10 kali. Orang yang sholat seperti itu, orang bersolawat seperti itu. Tapi orang yang bersabar, apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar tuh dikasih balasan sama Allah tanpa takaran, nggak dihitung. Ini menjadi isyarat bahwa sabar itu nggak ada batasnya, sebagaimana pahalanya nggak ada hitungannya, nggak ada batasnya juga pahalanya. Terus gimana cara ngasih pahalanya? Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan kepada dia. Ahibati fillah. Dan kalau bicara sabar, sabar ini ada 3. Sabar melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Orang sholat berjamaah tuh perlu kesabaran. Kadangkala perang batin dia. Sabar melaksanakan ketaatan. Sholat subuh berjamaah apalagi di masjid. Apalagi musim dingin. Ini kesabaran yang perlu perjuangan dia. Melaksanakan ketaatan. Kemudian ada sabar meninggalkan kemaksiatan. Kita semua punya nafsu, punya syahwat. Kadangkala ada kondisi-kondisi yang panggilan syahwat beserta bisikan setan begitu dahsyat. Kita sabar menundukkan nafsu kita.
takut sama Allah Azza wa Jalla. Orang yang seperti ini, insya Allah Allah kasih balasan yang tanpa hisab. Seperti kisah seorang laki-laki yang diajak oleh wanita untuk berzina. Wanita ini cantik. Wanita ini bangsawan. Dan dia yang ngajak zina. Bukan laki-laki ini yang mau berzina, diajak berzina. Banyak laki-laki bayar untuk berzina. Na'udzubillah min dzalik. Dia berangkat menuju tempat perzinaan. Ini orang diajak. Pemuda apalagi masih Masya Allah. Tapi dia mengatakan inni akhafullah. Ini perlu kesabaran meninggalkan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, sabar musibah yang tadi kita bicarakan di awal. Sabar yang terpaksa memang. Mau gimana lagi Pak Ustadz ya. Ya dagangan udah gak laku. Itu sabar terpaksa. Tapi tetap diperlukan kesabaran atas takdir Allah Azza wa Jalla. Baik, tanda yang ketiga. Untuk melihat kita nih bahagia apa enggak. Jadi kalau mau mengukur orang bahagia atau tidak itu, kita jangan ukur orang lain lah, ukur diri kita sendiri. Yang ketiga adalah kalau melakukan dosa, beristighfar. Dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ini berada di negeri bumi ini, di negeri yang kita akan mendapatkan nikmat. Fasilitas dikasih sama Allah. Yang kedua, ujian. Lihat orang-orang yang ujian. Malam gak tidur. Pagi berangkat sekolah. Buku dibaca terus. Karena dia tahu aku sedang dalam ujian. Yang ketiga, sudah menjadi kodrat dia. Yaitu berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'. Kata Nabi SAW, semua anaknya Adam itu melakukan dosa. Semuanya. Kecuali orang-orang yang dijaga sama Allah seperti nabi-nabi dan utusan Allah. Nabi Adam melakukan kesalahan sehingga anak cucunya pun melakukan kesalahan. Akan tetapi di antara semua manusia yang melakukan kesalahan, Allah katakan wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertobat. Nabi Adam bertobat. Dia jadi manusia baik. Subhanallah. Kita gimana kita? Sebagian orang tuh ketika berbuat dosa, ya mau gimana? Kita kan manusia, kita pasti berbuat dosa. Ada orang-orang yang melakukan dosa. Kalau disuruh taubat nanti Ustaz, kan masih muda sekarang. Ini tanda orang yang melarat dan sengsara. Kenapa? Karena dia nggak bertobat. Dia menunda. Dia berpikir dengan dia menunda taubatnya, dia bahagia. Padahal engkau kalau taubat, itulah kebahagiaan. Banyak orang-orang yang berpikiran seperti itu. Ini masih muda, manfaatkanlah umur yang ada, masih sehat. Nanti kalau engkau sudah tua renta, ya barulah bertobat kembali kepada Allah. Karena dalam bayangan dia, tobat itu gak bahagia. Coba dibuka surah Ali Imran ayat 135. Surat Ali Imran 135. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu mohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Barakallahu fiik. Tuh sifat penghuni surga. Orang-orang yang bertakwa. Ketika mereka berbuat dosa, baik itu dosa kecil atau dosa besar, dia tidak meremehkan dosa kecil. Dan dia sangat takut dengan dosa besar. Apa yang terjadi dengan mereka? Ini orang bahagia nih, berbuat dosa. Tapi ketika berbuat dosa, dia ingat Allah Azza wa Jalla. Dia sadar kalau Allah melihat tatkala dia melakukan dosa. Dan dia tahu Allah akan memberikan hukuman kepada dia. Orang ketika melakukan kesalahan, kemudian ketahuan, dia akan minta maaf. Dia mencuri, ketangkep, aduh minta maaf ya, mohon maaf, aku ini, akan banyak alasan dia. Ini orang selalu ketahuan berbuat dosa. Nggak ada waktu dia berbuat dosa, dia nggak ketahuan. Sehingga tuntutan orang yang berbuat dosa, ya minta maaf karena ketahuan dia berbuat dosa. Dan dia tahu nggak ada ya Allah, nggak ada yang bisa mengasih maaf kecuali Engkau ya Allah. Mereka mengingat Allah, memohon ampun, bertobat kepada Allah. Dan mereka yakin Allah mengetahui. Dia ketahuan ketika berbuat dosa. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa. Sedangkan mereka tahu. Maka syarat taubat itu kan menyesali, meninggalkan, dan berazam untuk tidak mengulangi. Dan subhanallah, ketika orang bertobat, beristighfar kepada Allah, itu akan membuka pintu rizki. Pintu nikmat. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Nuh. Coba baca surat Nuh. Ayat 10 sampai 12. Nuh 10 sampai 12. Surat Nuh. Berapa surat ini? Mau tengah kan? Nuh ya. Surat berapa ya? 71. Berapa? Surat 71. 71. Ayat berapa? 10 sampai 12. Ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayatiyahum azabun alim. Itu 10. Maaf Ustaz. 10. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana Ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Masya Allah. Itu tuh salah satu faedah istighfar. Nabi Nuh udah ngatakan kepada kaumnya. Istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla, bertobat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tuh Maha Pengampun. Allah akan kirim air hujan yang bermanfaat. Ada hujan yang jadi azab. Ada hujan bersama angin yang membuat atap-atap rumah terbang. Yang membuat pohon-pohonan
patah, kemudian menimpa rumah-rumah warga, yang membuat listrik padam, yang membuat pertanian jadi rusak. Enggak. Kalau engkau istighfar, hujan yang dikirim bermanfaat. Kemudian Allah kasih apa? Allah kasih harta nih. Allah tambahin harta buat kalian. Orang tuh selalu ingin tambahan harta. Terus gimana caranya? Istighfar. Mohon ampun sama Allah SWT. Wabanin. Kepingin punya anak. Ada orang susah punya anak. Nih, istighfar. Ini tanda kebahagiaan dan dibalik itu membawa nikmat. Waj'al lakum jannah, dan Allah menjadikan buat kalian surga-surga. Dan kita ini nggak pernah lepas dari dosa. Maka kita harus terus istighfar. Taubat itu karena berbuat dosa. Istighfar itu karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nabi SAW setiap selesai sholat mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Beliau pernah mengatakan, ya ayyuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh. Wahai umat manusia, taubatlah kalian kepada Allah. Beristighfarlah, mohonlah ampun kepada Allah. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiru akthar min 70 marrah. Aku tuh istighfar lebih dari 70 kali. Dalam riwayat kalian beliau 100 kali istighfar. Bagaimana dengan kita? Itu Nabi yang hatinya pernah dicuci oleh malaikat Jibril. Dibersihkan hatinya ketika umur 4 tahun. Ketika beliau mau Isra Mi'raj. Beliau istighfar. Sedangkan hati kita, kalau kita berbuat dosa, ada nokta-nokta hitam di hati kita. Maka cara mencucinya adalah dengan beristighfar. Memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Maka jamaah rahimakumullah, perbanyaklah beristighfar. Yang pertama, syukuri nikmat Allah dengan lisan, hati, dan perbuatan. Yang kedua, bersabarlah. Sabar terhadap musibah yang menimpa. Sabar melaksanakan ketaatan dan sabar menjauhi kemaksiatan. Dan yang ketiga, beristighfar. Jauhi dosa, hindari dosa. Tatkala terjebak dalam dosa, ingatlah sama Allah Azza wa Jal dan perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita kaji kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhali kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan surat Nuh, di situ disampaikan bahwa Allah kemudian ketika kita beristighfar, Allah akan mengampuni dan akan memberikan rezeki kepada kita. Bagaimana berhubungan dengan kejadian-kejadian yang ada di Indonesia, Ustaz? Banyak sekali kita musibah yang kita dapat di Indonesia, sedangkan banyak muslim, umat-umat Islam yang beristighfar. Tetapi bencana itu selalu datang kepada kita, Ustaz. Apa yang kita harus lakukan sebagai manusia, Ustaz, untuk mencegah hal-hal itu? Barakallahu fiik. Ya, pertanyaan menarik jamaah. Tadi ada yang putus ya. Yang ana fahami, banyak bencana yang datang menimpa. Sedangkan umat Islam banyak yang istighfar. Kenapa masih ada bencana yang datang? Itu gimana? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Betul ya. Ustaz. Ahibati fillah. Banyak istighfar kita yang perlu diistighfari. Banyak istighfar kita yang perlu diistighfari. Allah tuh nggak akan ngabulkan doa. Istighfar ini doa. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tidak akan mengabulkan doa yang bermuasal dari hati yang lalai. Dari hati yang lupa, lengah. Orang beristighfar lisannya, tapi kadang-kala hatinya masih ingin melakukan dosa. Maka disinilah banyak istighfar yang perlu diistighfar. Yang kedua, selain istighfar, kita itu nggak boleh baik di diri kita sendiri. Kemudian
membiarkan kemaksiatan terjadi. Kita diperintahkan untuk beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Istri Nabi, Zainab bintu Jahsh, pernah bertanya kepada Nabi SAW, anahliku wa fina salihun. Mungkinkah kita binasa? Mungkinkah kita diazab sama Allah? Sedangkan di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh, ada orang-orang baik. Apa kata Rasulullah SAW? Naam, iya. Idza kathrul khabath. Apabila perbuatan dosa, kekejian merajalela, ketika itu akan datang kehancuran, akan turun azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika azab Allah turun, yang soleh pun tertimpa. Jangan orang-orang dewasa, bayi-bayi pun tertimpa dengan musibah yang ada. Ketika terjadi gempa, apakah yang terbenam di dalam bumi, yang terkena reruntuhan, itu orang-orang dewasa, pelaku-pelaku dosa? Bukan. Semuanya kena. Nanti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka. Tapi kita sebagai seorang hamba, demi menjaga negeri ini, makanya kalau kita bicara bagaimana sih menjaga NKRI, bagaimana menjaga Indonesia, kita berpikir menjaga Indonesia dari serangan musuh dari luar, dari orang-orang di dalam yang ingin merusak negeri, umpamanya. Kalau bicara musuh dari luar, Masya Allah ada tentara yang mungkin mereka bisa menjaga perbatasan, dipersiapkan untuk menjaga NKRI. Kalau dari dalam, ada polisi lah yang mungkin untuk menangkapin pelaku-pelaku kriminal. Tapi gimana kalau musibah itu datang karena dosa manusia? Allah yang menurunkan bencana kepada manusia. Bagaimana kita menghadapinya? Ya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang ada pada dirimu itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tapi keburukan yang menimpamu gara-gara engkau. Gara-gara manusia. Berkaitan dengan petaka yang datang tidak terhadap pelaku dosa aja, coba kita buka firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wattaqu fitnatan. Nah, di surat Al-Anfal ayat 25. Al-Anfal ayat 25. Surat 8. Surat 8 ayat 25. Nah. Wattaqu fitnatal tusibanna alladina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allah sadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Nah, tuh lihat. Allah suruh jaga kita dari sebuah fitnah, dari sebuah bala, dari sebuah siksa yang tidak hanya menimpa pelaku kezaliman saja. Tapi semuanya dapat. Kenapa? Karena ada pembiaran. Banyak orang yang hidupnya udah nafsi-nafsi. Bapak ngelihat anaknya nggak sholat, dibiarin. Di sana bos perusahaan ngelihat anak buahnya nggak sholat, dibiarin. Jadi ada pembiaran dosa-dosa, dibiarkan terjadi. Dan sebagian orang kalau bicara ini sholat ya, mereka kalau ditanya lebih besar mana dosanya, meninggalkan sholat sama berzina. Mereka merasa berzina, dosa besar berzina. Meninggalkan sholat tuh lebih besar daripada berzina. Dan itu banyak pembiaran. Orang-orang tidak sholat. Maka kalau bicara, kenapa bencana itu datang? Karena ada pembiaran.
Yang kedua, banyak istighfar yang perlu istighfar. Karena tidak dari hati, tapi hanya ucapan di lisan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan pembahasan yang tadi Ustaz sudah sampaikan, saya terpikir bahwa setiap hari ada kalanya kita teguh untuk meluruskan niat. Nah, Ustaz boleh sampaikan seperti apa tips doa atau apa yang harus kita lakukan untuk kita dalam sehari-hari bisa meluruskan niat. Nah, iya jemaah. Artinya seorang ini kadangkala beramal, niatnya salah. Kadangkala dia berzikir, baca Quran, juga nggak istiqomah. Apa sih amalan yang menyebabkan kita bisa istiqomah dan bisa menjaga niat kita ya? Seperti itu. Tentunya berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla. Terus gimana doanya? Baca zikir pagi dan petang. Baca zikir pagi dan petang. Karena Allah sering mengingatkan dalam Al-Quranul Karim. Bil asyi wal ibkar. Di waktu petang dan waktu pagi. Ini waktu yang paling utama agar kita terjaga untuk pagi sampai petang. Contohnya kalau orang membaca Sayyidul Istighfar. Orang membaca Allahumma anta rabbi wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kalau orang baca ini di pagi hari, dijaga tuh sama Allah. Kalau dia mati sampai petang, masuk surga. Artinya memulai hidup di pagi hari kita dengan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ini penjagaan setengah hari. Bukan setengah hari, ya 1 hari. Menjelang malam, kita perlu penjagaan Allah SWT. Menjaga hati, menjaga niat kita. Supaya kita tetap bisa istiqomah. Supaya kita nggak riya. Baca lagi di sore hari. Jadi zikir pagi dan petang ini adalah vitamin, nggak bicaranya apa ya. Ada orang yang disuruh dokter untuk mengkonsumsi obat pagi dan sore. Ada obat yang diminum 12 jam. Ada obat yang diminum sehari 3 kali. Ini obat sehari 2 kali. Pagi dan petang. Kemudian ada obat yang di akhir sholat selalu dibaca. Apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nih. Ya Allah, bantulah hamba ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Ini bicara niat. Ibadah yang baik. Ibadah yang baik yang mencakup 2 syarat tadi yang sudah kita bahas. Amal soleh, yaitu yang lillahi ta'ala, dan yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Satu lagi, Ustaz. Siap, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya ada warahmatullahi pertanyaan, wabarakatuh. Ustaz, mengenai waktu sholat. Kebetulan di sini waktu sholatnya sekarang sangat pendek, Ustaz. Kadang-kadang ada waktu sholat yang karena waktu sholat zuhur ke asar itu hanya beda 1,5 jam, Ustaz. Nah, misal ada seseorang yang tertinggal sholat asarnya karena memang dia tidak mendengar atau memang dia ada di jalan dan dengan sibuknya akhirnya tertinggal. Kemudian masuk maghrib, Ustaz. Apakah dia bisa sholat maghrib? Karena itu tidak sengaja. Misalnya sholat maghrib, kemudian dia sholat asarnya, atau ditinggalkan saja, Ustaz. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Allah mengatakan, Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian dan salat wusta. Salat wusta ini salat asar. Wa qumu lillahi qanitin.
bangunlah kalian, dirikan sholat dalam kondisi kalian khusyuk, ya, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man taraka salat al-asr faka'annama wutira fi ahlihi wa mali. Orang yang ketinggalan sholat asar, nggak melaksanakan sholat asar, seakan-akan dia kehilangan keluarga dan rumahnya. Bayangkan sekarang orang ini punya anak 5, punya istri, tahu-tahu sampai rumahnya hancur, keluarga, istri dan anaknya tertanam di sana. Bagaimana perasaan dia? Dia akan menyesal, mungkin berpuluh-puluh tahun dia akan mengingat hal itu. Dan ketinggalan sholat asar seperti itu kira-kira. Cuma kadang-kala kita menganggapnya remeh. Sehingga buat orang yang berkaitan dengan sholat asar, kalau udah tahu waktunya pendek, kan tahu dia. Kecuali nggak tahu. Dia tahu berarti dia harus berhati-hati. Dia harus pasang alarm, ya. Dia harus mempersiapkan diri untuk itu. Namun kalau kejadian ada orang terlupa, kalau dia belum sholat asar, tahu-tahu sampai sholat maghrib, dia gimana? Atau ada sesuatu yang membuat dia ketinggalan sholat asar, tetap dia seperti kehilangan keluarganya tadi. Tapi kalau lupa nggak ada masalah. Yang namanya orang lupa, orang ketiduran, itu laisa fihi tafrid, kata Nabi SAW, itu bukan karena kesalahan dia. Karena memang dia lupa. Kapan dia mengqadha'nya? Dia wajib menggantinya. Kapan menggantinya? Ketika dia ingat atau ketika dia bangun tidur. Jadi kalau dia baru ingat ketika masuk sholat asar atau baru sadar ketika maghrib sudah tiba, maka dia langsung sholat asar. Dia langsung sholat asar. Kemudian setelah itu sholat maghrib. Tapi kalau ternyata kalau dia sholat asar dulu, maghribnya akan keluar waktu, umpamanya seperti itu, maka dia sholat maghrib dulu, baru dia sholat asar. Tetap dilaksanakan sholat tersebut. Dan setelah itu beristighfar. Mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau itu karena keteledoran, biasanya jamaah, orang itu terhalangi dari berbuat baik karena terikat dengan dosa-dosanya. Jadi kalau kita nggak bisa sholat malam, kalau kita nggak bisa sedekah, nggak bisa baca Quran, biasanya karena dosa-dosa kita. Maka tugasnya adalah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah berikan kemudahan buat kita untuk selalu mendalami ilmu Allah Azza wa Jalla yang Allah turunkan dalam Al-Quran, yang Allah berikan kepada Nabi SAW, yang kita tahu ilmu Allah tidak ada yang bisa meliputinya kecuali dirinya sendiri. Manusia hanya dikasih sedikit, kata Allah, wa ma utitum minal ilm illa qalila. Dan tidaklah kalian dikasih ilmu kecuali sedikit, dan ini yang ingin kita pelajari. Sedangkan ilmu Allah tidak ada yang bisa meliputinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum